kawan-kawan, kita langsung aja ke TKP. Let's go. Hai San, halo. Lama gak ketemu San. Siap. Gimana kabarnya San? Alhamdulillah. Bisa dijelaskan gak San? Boleh. Sedikit tentang lebah madu. Boleh. Bos, Ya San? sepertinya pertanyaannya banyak. Kita duduk aja yuk. Oke San, yuk. Google nih. Iya. Ayo. Lumayan San, capek. Lumayan jauh San ya. Lebah madu itu adalah hewan kecil yang manfaatnya di bumi ini sangat besar. Sebelum kita bicara ke madu ya, pertama lebahnya itu adalah hewan yang sangat manfaat bagi seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini. Sedikit penelitian menjelaskan orang-orang di sana ya, kalau di bumi ini tidak ada lebah, manusia itu hanya bisa bertahan hidup 4 tahun saja. Kenapa? Karena lebah itu setiap hari mereka melakukan yang namanya penyerbukan ke bunga-bunga. Jadi kalau bunga di setiap pohon tidak diserbuk oleh lebah, kupu-kupu atau semut, angin, air, seperti itu, otomatis tumbuhan akan lemah, dan tumbuhan lemah, ya makanan manusia mungkin sedikit, hewan juga kemungkinan tidak makan, seperti itu. Lanjut ke madunya. Madu sendiri sangat bermanfaat bagi manusia. Penelitian lain menyebutkan, bahkan pernah dites, selama 20 tahun madu murni tanpa dicampur bipolen dari lebah itu sendiri atau gula apalagi gitu ya, dia itu bisa bertahan selama 20 tahunan lebih itu, dan itu masih sehat, masih murni seperti itu. Kemudian madu itu selain rasanya sangat enak ya, manfaat bagi kesehatan, bagi ketahanan tubuh, kemudian ibu-ibu yang lagi program hamil atau setelah hamil itu sangat bagus sekali. Pokoknya manfaat madu sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman semua bisa cek di Google ya, manfaat madu itu seperti apa. Pokoknya sangat bermanfaat dan banyak sekali manfaatnya. Jadi beternak lebah itu kurang lebih ada 3 tahunan lah. 3 tahunan. Lumayan lama ya? Lumayan lama, dan itu pun ya lumayan lah pengalaman selama 3 tahun di dunia perlebahan. Terutama yang saya rasakan itu manfaatnya selain untuk ekonomi, kesehatan, saya banyak teman itu di Facebook, di YouTube dan lain-lain, grup para peternak lebah itu sangat banyak, dan setiap kita main ke kota mana itu banyak teman gitu, seperti itu. Jenis lebah itu sebenarnya banyak, terutama di jenis trigona itu sangat banyak sekali. Namun yang saya ternak itu hanya apis rana. Apis rana itu lebah lokal di Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera itu sangat banyak bibitnya, bisa kita manfaatkan. Yang kedua trigona. Trigona juga penyebarannya juga sangat banyak di Pulau Jawa, ya Kalimantan, Sumatera yang saya tahu. Ke Malaysia juga itu sangat banyak jenis trigona. Yang saya ternak apis rana dan trigona. Ternak lebah yang baik dan benar itu caranya memang banyak, namun saya cerita tentang pengalaman saya ya, biar tidak keliru seperti itu. Saya sendiri mencari bibit itu dengan cara memancing lebah liar. Cara memancing lebah liar itu caranya sangat banyak sekali, ada yang sederhana, ada yang rumit juga. Yang saya lakukan yaitu dengan cara memotong pohon kelapa. Teman-teman bisa cari pohon kelapa yang tumbang atau minta ke siapa gitu ya yang sudah tidak terpakai, atau menebang juga boleh kalau modalnya ada. Pohon kelapanya bisa dipotong pakai mesin kayu atau gergaji, kemudian isinya bisa dikosongkan, kemudian pasang di pohon-pohon sembarang, tidak apa-apa.
nanti lebah akan masuk sendiri. Ratu lebah itu disebut ratu karena para pekerjanya itu layaknya seperti para prajurit yang sangat taat kepada ratunya. Ciri-ciri ratu lebah itu badannya sangat beda ya, ukurannya juga berbeda. Ratu lebah bentuknya sangat besar, perutnya hitam, kadang bening seperti itu, agak kekuning-kuningan, dan memiliki feromon yang tidak dimiliki oleh para pekerjanya. Ketika si ratu lebah mengeluarkan feromon, itu akan dicium oleh para pekerja dan otomatis para pekerja akan mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh ratu. Ratu menyuruh membuat sarang, mereka membuat. Ratunya kabur, mereka juga kabur seperti itu. Kemudian bahasa lain menyebutkan feromon itu di dunia perlebahan itu ibarat bahasa untuk mereka berkomunikasi. Nah itu dilakukannya dengan cara berferomon ya, mengeluarkan feromon. Yang paling saya takuti sampai sekarang itu hanya Apis dorsata. Namun meskipun galak, tapi tetap bisa diatasi seperti itu. Ada caranya. Alasan bisa ditakuti seperti apa? Emang seperti apa? Ya, lebah Apis dorsata kebanyakan ditakuti oleh masyarakat ya, sama pemburunya sendiri. Itu mereka ganas dan sangat sulit untuk dijinakkan seperti itu karena dari karakternya sendiri. Cara memancing lebah liar teman-teman bisa cek di channel saya, namanya Ihsan Asufi, judulnya Cara Memancing Lebah Liar. Di situ saya ceritakan lengkap ya. Kemudian setelah memancing lebah liar, teman-teman bisa pelajari cara membuat kotaknya, cara ternaknya, kemudian seputar pemasaran. Pelajari juga kapan musim madu, kapan musim bunga, karena madu itu tidak bisa dihitung oleh hari atau bulan. Madu itu bisa ada ketika musim bunga ada, berarti seputar perbungaan, seputar alam, cuaca, dan tumbuhan teman-teman harus tahu. Di situ teman-teman akan banyak ilmu, akan banyak pengetahuan, tidak hanya tentang lebah. Mungkin sesi pertanyaan tentang seputar ternak lebah dan pengertian perlebahan cukupkan sekian. Untuk video selanjutnya saya penasaran ya kawan-kawan, saya ingin merasakan sensasi mencari di hutan dan memanen lebah ya, dikarenakan di sini ada Bang Ihsan yang ahlinya udah lama ya menggeluti tentang seputar perlebahan. Tunggu video selanjutnya bersama Bang Ihsan. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tunggu video kami